Itu kegiatannya, wirausahanya itu adalah cara dia bergerak. Karena yang hadir di sini semuanya muslim, kita berwirausaha ala Rasulullah, udah rampung. Nggak usah silau dengan branding-branding dunia dan sebagainya, udah Rasulullah. Loh, kenapa kok Rasulullah? Sukses loh beliau, jangan salah. Sampai detik ini, di catatan sejarah, pedagang paling top itu cuma Rasulullah. Selamat pagi Bapak Ibu semua, mohon izin Pak belum ada izin, Zakir, harus ada. Pak Zakir, Pak Hendro. Saya berdiri ini boleh ya? Boleh. Di sini aja. Enggak apa-apa di sini. Kalau di sini nggak apa-apa kan ben ketok. Baik, tadi kalau Ustadz Zakir menyampaikan, saya bagian pengusahanya, ya. Tapi Pak Zakir itu bagian yang dirindukan surganya. Kita bisa tepuk tangan dulu ya. Semoga kita bisa mengikuti beliau. Ini nggak tahu apa karena berjodoh ya, atau karena ini Pak Mufti dan Pak Farid yang top menggabungkan tandemnya. Tapi materi-materinya kok ya sama Pak ya. Materinya tadi sudah sempat disebutkan oleh Pak Zakir ya. Kemudian nanti ini saya akan coba menyampaikan kepada Bapak Ibu semua. Sebelum kita mulai, saya pengen tahu yang dari, sambil menunggu ya, yang dari Bantul ada Bantul. Baik, kemudian Sarwajan Bantul. Kalau yang Sleman, oh ternyata ada dua rumah ini ya. Tadi ngacung meneh ya. Baik. Kayaknya sudah sugih ini Bapak. Amin. Yang dari Gunung Kidul? Luar biasa. Ada. Di mana Bu? Pelayan, Masya Allah. Ibu yang depan? Bundong. Oh, Masya Allah. Baik. Satu lagi Gunung Kidul, Kulon Progo. Di Mas Bode. Di Bode, Gambing. Nah, PKU. Baik. Main ke sana, Ustaz. Baik. Luar biasa. Yang dari Jogja? Ada. Baik. Oh, iya, ada iya. Ya depan sendiri. Ceria sekali Ibu ya sampai gini-gini ya. Oke, baik. Ini kita menunggu sebentar untuk di setting. Berarti yang paling banyak Bantul ya. Saya sampai plat nomornya BB, Bantul banget. Baik, nanti tadi kalau sudah disampaikan oleh Pak Zakir tentang bahwa dalam berbisnis itu sebetulnya kita nggak perlu pakai strategi ya. Wah, aliran sesat mulai ini ya. Karena ternyata sahabat Rasulullah juga nggak ngapa-ngapain, tetap aja sugih ya. Bahkan takut dihisap, tadi ya sudah disampaikan ada tokoh seperti itu. Sehingga pemahaman bisnis yang kita ketahui saat ini itu banyak bersumber dari sitasi-sitasi dari Barat, Eropa, ya, bahkan dari negara-negara komunis yang tidak mengakui adanya Tuhan. Tetapi kita seolah-olah itulah kebenarannya. Nah, arep bisnis ki yo koyo ngono gitu loh. Makanya tadi Ustadz Zakir menyampaikan bisnis identik dengan tipu-tipu dan itu disahkan atas nama marketing. Pakai psikologi, pakai behavior ya, kelakuan pengguna, kita harus bisa memahami kemudian dimanipulasi. Itu seolah-olah ya begitulah. Ya, semakin pinter kita memanipulasi, marketingnya level dewa. Ya. Sehingga Bapak Ibu tidak usah heran ya kalau misalnya baru buka bisnis itu kan ada tuh sering viral ya. Baru buka bisnis 1 bulan omsetnya sudah sekian. Ya. Kemudian apa? Ternyata di sebalik itu model bisnisnya adalah si pemilik bisnis, terutama itu yang franchise ya, yang sering viral ya, ada juga franchise yang amanah ya. Dia sengaja membuat stok barangnya itu terbatas dan dia sendiri yang beli barangnya itu ke agennya. Dan dijadikan itu viral seolah-olah itu sukses. Kemudian orang berbondong-bondong, barangnya itu mau diputer. Begitu ya. Kemudian ketika itu sudah
banyak yang gagal dan sebagainya, gudangnya dibakar, dapat asuransi. Jadi kita nggak usah silau dengan yang namanya konsep pengusaha itu selalu fokusnya ke uang. Jangan mau ditipu-tipu. Kalau di negara lain, ini sambil menunggu ya. Kalau di negara lain, mereka bisanya itu Bapak Ibu. Yang bisa diputar cuman uang atau kapital. Karena mereka tidak punya kekayaan seperti Indonesia. Tapi sayangnya kiblat kita belajar di negara yang serba kekurangan itu. Yang digadang-gadang sebagai negara adidaya, negara pusat ekonomi dunia. Padahal isone mong nyetak duit, penyebab inflasi itu cuma ada di negara-negara kapitalis. Itu fakta. Jadi jangan berkecil hati ketika kita jualan, kok orang laris-laris yo, kok kita mau ngene-ngene yo, itu bukan salah kitanya. Kita belum berjihad untuk mengubah ekosistem yang itu cocok di baju kita sendiri. Ekonomi Indonesia itu bukan ekonomi yang seperti sekarang, Bapak Ibu. Wah, cocok gitu. Nah, wis lulus ya. Wis entuk A. Ada yang bilang di sebelah kiri ya, belum sampai ke sana loh. Iki urung-urung nih yo. Ekonomi kapitalis. Ya. Karena yang di kiblat kita memang punyanya cuma duit, mereka cuma isone mau nyetak duit. Mereka tidak bisa menciptakan danau, laut, tanah yang subur dan seterusnya ya. Mereka nggak bisa. Nah, kita yang sudah ada semua kok iso manut ya. Kalau dalam ilmu bisnis, mereka yang punya segala sumber, dialah yang memimpin dunia. Indonesia itu harusnya memang menjadi pemimpin dunia, bukan karena sombong, bukan karena takabur, bukan karena merasa lebih, karena kita mayoritas Islam terbesar hingga sampai saat ini. Itu nggak ada negara lain yang terbesar hingga saat ini. Sehingga rahmatan lil alaminnya harusnya betul-betul kelihatan. Jangan mau ketika berbicara pengusaha, konsepnya itu cuma uang. Itu saya miris tuh kalau lihat tagline-tagline ya, UMKM naik kelas, omset melesat, digital dan seterusnya. Kapital semua. Semu, ya, semu. Padahal konsep kita yang sesungguhnya itu adalah rezeki. Uang iya, keluarga juga tetap mesra, ya. Dan rezeki paling baik itu adalah kesehatan. Rezeki paling mulia itu mati dalam husnul khotimah. Itu nggak ada tuh di buku literasi, nggak tahu ya di buku. Tapi kalau di literasi yang di kurikulum nasional nggak ada. Itu dibilang iki ceramah, iki duduk ekonomi ini bukan bisnis, iki ceramah, pisah. Dan itu kita iakan semua, ya, dibenarkan semua. Iki suwi-suwi entah iki materinya ya. Maksudnya kan kalau ada tampilan itu kan supaya lebih penyerapannya lebih cepat ya. Kemudian ada yang mendengar, ada yang melihat ya. Kemudian semoga setelah itu bisa dipraktekkan. Tetapi inti yang nanti saya sampaikan ingin mengubah, ingin kita bareng-bareng ya. Karena kalau yang ngomong cuma Pak Syakir, saya atau dari Muhammadiyah itu nggak akan jalan juga. Ya. Karena yang kita hadapi itu adalah ekosistem yang sudah sekian puluh tahun dibenarkan seolah-olah bisnis itu begitu, ekonomi itu begitu. Jadi kita mau buat kemasannya sebagus apapun Bapak Ibu, serinci apapun kita mau buat HPP ya, harga produksi, harga jual, ya, ngitung profit. Oh jangan mahal-mahal, nanti pelanggannya kabur. Nah orang salah kok salah itu ingat dari Sleman ya. Bang kurma busuk aja juga laris kok. Betul tidak? Kok kita malah membatasi diri dengan rezeki Allah ya? Dengan perhitungan break even point, wah ini aliran sesat ya, bubar kabeh ya teori-teori yang di ekonomi ya. Karena harus betul-betul kurikulumnya ini harus dirubah menjadi kurikulum ekonomi asli Indonesia. Sehingga kita tidak salah kaprah membenarkan yang sebetulnya bukan itu. Kalau di negara lain mau begitu silahkan, karena mereka memang punyanya itu, ideologinya itu. Ya, komunis menghalalkan segala cara, karepmu ya. Karena Tuhan aja nggak diakuin. Betul ya? Sosialis, nah ini yang lebih mengerikan ini ya. Sosialis itu ketoknya apian ya, sama rasa, sama rata. Betul ya? Paham itu ya? Itu bagus nggak? Ayo.
pertanyaan. Bagus nggak? Sama rasa, sama rata. Oh, jangan pandang saya dengan curiga dong ya. Ini mesti pertanyaan jebakan ini. Panjen. Ayo, sama rasa, sama rata. Bagus nggak? Tenane. Oke, kenapa kok nggak bagus? Ayo. Piro, gimana Pak? Ada yang menyampaikan tadi? Kenapa kok nggak bagus? Apa ya? Menunjuk apa tuh? Ngacung. Nah, menunjuk diri. Ayo, kenapa? Kenapa kok tidak bagus sama rasa sama rata? Oh, nggih, monggo Pak. Nggih. Nuwun sewu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal saya. Kalau sosialisasi sama rata sama rasa, kalau dalam keadilan itu kurang sebenarnya keadilan itu kan bukan sama rata sama. Luar biasa. Itu ya sih. Matur nuwun. Tepuk tangan ya Bapak. Matur. Namanya sinten Pak? Pak. Nggih. Panggilannya? Pak Prim. Pak Prim. Ya. Pak Prim nggih. Nggih, baik. Nuwun sewu. Baik. Pak Prim, namanya sangat komersil. Iki sakjane untuk ditayangkan mboten. Baik. Baik. Betul ya yang disampaikan Pak Prim. Jadi konsep Pancasila itu di sila kelima kan keadilan, ya, bukan kesamarataan, gitu ya. Jadi saya tanya, 1 juta, kita punya uang 1 juta, ya. Kalau pakai konsep sosialis, kita berikan ke anak TK dan anak mahasiswa, sama-sama 1 juta. Bagus mboten? Tidak, betul ya, karena manfaatnya akan kurang di putra-putri yang baru berusia di usia TK. Sehingga tadi yang disampaikan proporsional. Semua ada ukurannya. Jadilah orang yang suka ngitungan. Woi, siki mulai aliran sesat ya. Jadi orang waktu aku ikhlas, oh enggak ya. Islam itu sangat ngitung pakai banget ya. Nanti monggo kalau saya salah dikoreksi, ada ustadz di sini ya. Islam itu ngitung pakai banget. Satu-satunya agama yang dia hitungan, ini dalam bahasa milenialnya ya, hitungan di hukum waris paling detail itu ya cuma di Islam. Ya? Dan semua ada ukurannya. Nggak boleh kita misalnya, wah aku mau kafah ya, dalam sholat ini harus sempurna. Wuduku 6 kali, tak 2 kali lipatkan. Wah 6 kali, set gitu. Sah mboten? Tidak, yang berlebihan juga nggak bagus. Sehingga semua ada ukurannya. Karena itu ketika ekosistemnya berbasis kapitalis, sedangkan yang bergerak itu adalah ukuran-ukuran dari UMKM. Begitu ya? Yang katanya kekayaan kita sedang meroket dan seterusnya, itu roketnya di sosial yang mana? Begitu, wah itu bukan pilpres ya, bukan. Tetapi maksudnya memang itu sudah ada data-datanya ya. Meroketnya itu di bagian sosial yang mana? Yang di 1% aja atau yang di 99,9% atau UMKM? Penggerak ekonomi itu digadang-gadang UMKM. Ya, tapi perputaran uangnya cuma 1% yang di UMKM. Ini adalah kenyataan yang Bapak Ibu harus pahami. Karena ketika kita berwirausaha, kita menjadi pengusaha, bukan tentang produknya, tapi tentang intelektualnya. Intelektual bukan milik dari nuwun sewu. Ini alarm-alarm nelpon suami, alarm-alarm nelpon anak, gitu ya. Apa karena saya belum izin suami ya, jadi nggak diridhoi ini ya, nggak muncul ternyata ya. Baik. Soalnya saya sering gitu ya. Soalnya saya sering gitu. Kalau perginya ngumpet-ngumpet gitu ya. Mbok kenapa mesti ada aja yang salah ya, ditabrak orang lah, tapi enggak ini ya, tidak membahayakan, nyerempet lah,
ketinggalan lah, ada aja ya. Ini kayaknya karena saya belum pamitan ini ya. Itu nanti juga masuk di ini ya, Bapak Ibu. Ini masuk di apa materi ya. Yang kadang-kadang kita sering, oh ya, saya mungkin cerita sedikit ya. Bapak Ibu tahu negara Korea saat ini ya? Ini adalah salah satu negara setelah Jepang yang bisa berhadap-hadapan dengan negara adidaya Amerika Serikat. Saat ini kan pusat ekonomi masih di Amerika ya, yang berbasis kapitalis. Itu harus kita akui ya. Dan dari Asia, itu yang bisa berhadap-hadapan itu adalah negara Korea. Nanti ada di materi itu saya ceritakan dulu sambil menunggu. Nah, Korea ini tahun 1970 itu adalah negara miskin. Betul, paling miskin. Kita tahun 1970 sudah negara berkembang. Bedanya kita berkembang terus, ya. Mereka sudah menjadi negara maju. Tumbuh kembangnya di mana ya? Tapi kita berkembang terus, mereka sudah negara maju, ya. Mereka majunya salah satunya dengan menggunakan konsep Semaul Undong. Mungkin ada yang pernah dengar, Bapak Ibu? Pernah, Jeh? Betul. Dan itu sebetulnya tentang gotong royong. Nanti yang saya akan ceritakan bagaimana gotong royong atau berbisnis berjamaah. Ya, nanti saya akan ceritakan. Hanya ini yang saya ceritakan lagi adalah bagaimana terkadang negara-negara yang bukan Muslim, ya, wah itu kayaknya sudah emosi ya. Nah ini berkahnya udah kecabut ini. Baik, sudah emosi. Pak Mufti udah beda ya. Geret kabelnya beda. Wes emosi banget itu. Baik, saya ceritakan ya. Jadi pada saat di Korea, ya di Korea, saya sempat diundang untuk paparan seperti ini, Bapak Ibu. Ya paparan seperti ini membawa model global gotong royong tetrapreneur. Ya, gotong royongnya mau kita globalkan, masuk kapitalis saja yang bisa dianut, kita juga sekali-sekali harus bisa dong, ya, harus bisa menjadi pusat rujukan dunia dengan menggunakan 4 pilar gerakan berwirausaha. Nanti saya jelaskan ya. Saya diundang tahun sebelum COVID, dua tahun berturut-turut disuruh datang ke sana untuk tampil, ya. Dan selain saya juga diundang dari berbagai negara untuk menyampaikan model-model inovasi ekonomi masyarakatnya di negara masing-masing, begitu. Nah, waktu sampai di sana, itu panitianya, itu dari saya datang sampai saya tampil, sampai saya turun panggung, itu selalu ngomong, dokter, 3 minutes. Ya, kalau di luar negeri disapa dengan gelarnya untuk sebagai penghargaan. Dokter, 3 menit ya. Baik. Bisa kebayang, yang suka nonton K-pop, sinten? Enggak ya, bagus, enggak usah ya. Baik. Jo sirik, nonton juga mau nopo-nopo ya, asalkan tidak lupa sholat, lupa dan sebagainya, deh. Jadi 3 menit ya. Ya, kemudian silakan duduk. Kemudian saya duduk. Baru duduk, oh ya dokter, nanti 3 menit ya. Iya, baik gitu. Terus sudah itu, dokter urutan kedua ya. Nanti waktu naik 3 menit. Iya, curiga ya, ini udah ketiga gitu amat ya remindernya. Sebegitunya mengingatkan 3 menit. Kemudian dokter ini sudah presenter pertama, nanti dokter yang kedua 3 menit. Iya, udah agak rapet ya giginya ya. Iya, nek wes metu Jogjane, iya gitu ya. Habis itu silakan dokter ke belakang panggung. Oh, akhirnya ditunggu sebentar ya. Baik, terus saya lagi siap-siap nanti mau ngomong apa. Tiba-tiba dari sini dari belakang 3 menit ya. Iya, udah 5 kali ya. Habis itu Dr. Rika Fatima dari Indonesia silakan tampil. Kemudian saya jalan. Kemudian saya di semacam podium gitu ya. Kemudian siap-siap mau menyapa peserta, tiba-tiba dari depan sana, wah gede banget, 3 menit gitu. Astagfirullahaladzim, ngajak ribut ya ya. Udah ngerti Jogja akeh klitih ya. Ini ngajak ribut bener kan jadi buyar ya, jadi gak enak ya. Kita mau menyampaikan hal yang baik, tapi dia 3 menit. Terus saya ngomong bla 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 bla. 2 menit muncul lagi. Ya Allah, 2 menit gede gitu ya dari belakang. 2 menit. Kemudian ngomong lagi 3 menit. Masih ngomong lagi habis gitu. Oh, tak habis gitu kan ya siswi ya. Setelah itu begitu sudah turun kan ini
udah oke, ini jadi deh nih ya, karena saya lahir di Jogja tapi keturunan Sumatera, ayah Batak, Mandailing ya, Panjaitan, Islam, kemudian ibu Padang, keras kabeh ya, ngajak tarung iki ya, turun, udah siap-siap, ini nomor KBRI udah di tangan ya, ada macam-macam, tinggal lari ke KBRI gitu, udah kesel banget, udah turun, saya udah mau ngomel, baru mau ngomong, terima kasih dokter, tadi persis 3 menit, bagus dokter, ya iyalah, persis 3 menit orang kamunya kayak gitu batin saya. Baru ngomong, silakan, tanda tangan dulu. Baru mau tanda tangan kan udah mau, rencananya mau tanda tangan, terus saya mau ngajak ribut gitu ya. Bu ya kamu tuh yang baik toh, kalau begini, kan saya juga tahu, saya tidak bisa paham begitu ya. Waktu saya tanda tangan, di situ rate-nya tertulis 1 menit 5 juta. Ngerti ngono kan tak gawe sajam ya. Langsung pensiun gitu. Sayangnya yang itu cuma 2 kali ya, kok rano meneh udah ya tawaran gitu. Waktu tanda tangan, weh, 1 menit 5 juta. Wah, adem langsung. Gimana dokter? Bagus. Oh, nggak apa-apa. Oh, aman, santai. Gimana pelayannya? Wah, bagus. Oh, dasar mental kapitalis ya. Masih bisa dibeli gitu. Tapi di situ kita bisa melihat ya, penghargaan kepada keilmuan sebuah negara yang non-muslim itu luar biasa. Itu luar biasa. Nanti saya sampaikan di sini bagaimana penghargaan kita terhadap keilmuan. Nggak usah banyak-banyak deh buat program. Sudahkah kita memuliakan guru-guru kita? Ya itu aja. Nanti ada cerita lagi nih banyak. Terus tekan jam 5 kok ya. Nanti saya ada banyak cerita lagi ya. Waktu di Malaysia ada lagi tuh ceritanya ya. Dari negara-negara maju ternyata mereka nggak rumit-rumit kalau buat program. Tapi adab itu betul-betul terbumikan ya. Adab itu menjadi budaya, bukan menjadi sesuatu yang hari gene ya kalau di Indonesia. Hari gini, lu nggak bakalan maju kalau lu punya bisnis begitu. Ini biasa tuh. Kasih kenapa? Pernah begitu nggak? Kasih aja kenapa dalam tanda kutip. Kasih tuh amplop ke sini, kasih tuh ini. Jadi biasa lagi. Gemes ya. Baik, dimundurkan Mbak. Jadi judulnya, saya mencoba cepat ya. Ini ada 90 slide, makanya sampai jam 5 ya. Langsung mulai wajahnya berubah ya, nggak lucu Bu Rika ya. Baik, jadi tapi saya coba cepat ya karena sebetulnya banyak foto-fotonya aja ya, foto-foto supaya Bapak Ibu ketika mulai berbisnis atau berwirausaha tidak usah resah dan khawatir. Sudah disebutkan oleh Pak Syakir tadi ya, bahwa rezeki itu tidak akan tertukar, tidak akan tukuran ya, tidak akan bertambah yomong semono ya. Yang bisa kita lakukan adalah berikhtiar sebaik-baiknya karena rezeki itu tinggal dijemput, bukan mencari rezeki. Ya, bukan mencari rezeki, jemput rezeki. Tinggal kita mau nggak jemputnya. Ya, jemputnya kalau pakai sepeda ya dapatnya sepeda. Jemputnya kalau kita pakai bis ya untuk sak bis ya, tinggal ikhtiarnya gimana. Ya, yomong semono. Jadi ini judulnya kebenaran pengusaha asli Indonesia, yaitu menjadi pengusaha yang dirindukan surga. Ini luar biasa yang memberikan tema ya. Abot ya Pak Syakir ya. Nah, kebenaran ini titiknya di mana? Di pendidikan. Pendidikan bukan hanya pendidikan formal. Ya, hati yang terdidik tidak harus masuk ke perguruan tinggi. Karena itu bisa dicari karena fitrahnya manusia itu adalah terdidik. Yang membedakan kita dengan makhluk lain adalah kita dikasih akal. Ya, sehingga nggak usah silau ya dengan mereka-mereka yang mungkin dari unsur uangnya itu berlebih, tapi kalau dia non sewu bercerai, anak narkoba, selingkuh, zina, tidak ada kehormatannya sebagai makhluk mulia. Hilang akalnya. Semua juga bisa kalau kayak gitu. Ya. Selanjutnya. Ini tadi saya sudah ceritakan ya, saya kepakarannya ada di peningkatan kualitas dan produktivitas ya. Kemudian lanjut. Kemudian saat ini saya di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Beberapanya
yang nanti saya jelaskan ini salah satunya program unggulan DIY. Semoga nanti bersama Muhammadiyah, bersama IHDIMU bisa bareng-bareng ya. Pemerintah itu walaupun banyak kurangnya tetapi tetap kita harus support ya. Kelebihannya juga banyak ya, tapi kan biasanya kita senang ngomong kekurangannya, biasalah netizen ya. Tetapi kekurangan itu harus kita tutup ya. Harus kita tutup, harus kita bareng-bareng karena pemerintah cuma segelintir orang ya. Sehingga kita harus juga bergerak. Salah satunya untuk sudah betul karena kan udah mau ngebut ini. Jadi kita ada pendahuluan supaya kita nanti bareng-bareng sama-sama punya pemahaman yang sama. Setelah itu konsep pendampingan UMKM asli Indonesia itu saya agak kurang setuju dengan konsep pendampingan koyo ngopo wae lho dadak didampingi. Pendamping itu ya suami istri ya. Sudah selesai, rasa didampingin. Kadang yang dampingin juga nggak lebih pintar dari yang didampingin sebetulnya ya. Kayak saya misalnya suruh dampingin UMKM kuliner, aku pinternya ngomong mangan ya. Suruh tanya gimana ya bingung juga gitu. Jadi nggak usah pakai konsep-konsep pendampingan. Nah ini monggo LP UMKM DIY kalau mau inovasinya mulai dari frasa yang benar, itu jangan pendampingan tapi pendidikan. Pendidikan bukan hanya punyanya Dikbud, bukan cuma punya sekolah formal, pendidikan itu tugas kita semua. Bahkan pendidikan yang pertama itu ada di rumah. Mau didetailkan lagi ada di ibu. Ayo, ada di wanita. Makanya carilah istri ya, bukan istri-istri ya. Istri yang pintar ya, yang soleh dan seterusnya. Karena pendidikan rumah pendidikan pertama itu ada di ibunya sejak ketika di sini sudah mengandung ya. Jadi itu yang sangat penting. Setelah itu strateginya gimana Bu? Kalau sudah bukan dampingin tapi terdidik nih, UMKM-nya terdidik, pinter-pinter, intelektual ya. Jangan takut menyebut dirinya intelektual. Intelektual bukan milik profesor. Intelektual bukan milik pejabat. Intelektual milik semua makhluk Allah ya, terutama manusia yang bisa memberikan manfaat. Udah itu. Sebut diri intelektual. Jadi kita kalau hidup itu, kalau kata ayah saya, hiduplah dengan bermartabat, ya, berharkat dan bermartabat. Jadi strateginya apa Bu? Kalau kita sudah dididik, itu nanti kita pakai strategi namanya strategi ikonik. Pernah dengar ya Bapak Ibu ikonik? Indonesia punya bahan baku, Indonesia punya sumber manusia yang pinter-pinter. Indonesia punya keluasan wilayah yang luar biasa, salah satu negara terbesar kepulauannya. Tapi kok nggak ada brand yang mendunia? Adanya koruptor yang mendunia. Betul ya? Ini yang kita sampaikan ini adalah suatu kenyataan adanya, suatu fakta adanya. Ya, jadi kok nggak bisa gitu? Kan aneh ya. Kalau kita nggak punya bahan baku nggak apa-apa, tapi ini kita punya bahan baku. Syarat dari bisnis itu cuman punya bahan baku, punya orang, ya, punya pasarnya. Kita ada semua loh. Kok nggak jalan? Ya, jadi aneh, anomali. Sehingga nanti ada strategi, berarti yang harus diinovasi itu malah pasarnya. Jadi Bapak Ibu, kalau di Indonesia ini nanti kompak, kemasannya biasa-biasa aja, yo laris kok. Ribut kemasan aja loh. Betul Mbak? Kadang-kadang kemasan terus yang di kenapa? Karena potretnya itu selalu kapitalis. Kemasan luarnya dulu ya. Seharusnya yang dididik itu adalah keinginan kita bersodakoh ketika membeli peralatan harian, itu juga harus konsep yang ditekankan pada pasar. Pasar Indonesia juga harus begitu, jangan cuma pelaku UMKM-nya disuruh, wah ini kemasannya jelek, wah ini potongannya jelek, wah ribut banget. Pasarnya dibiarin, ya. Pasarnya dibiarkan. Ya gimana saya mau beli? Nggak konsisten rasanya. Gimana saya mau beli? Kadang ada, kadang enggak profesional. Sering dengar buatan? Dan itu yang kita dipaksa harus begitu. Ya sering ada, sering enggak lah. Kalau anak saya lagi sunatan, ngapain saya produksi? Emang bisa, anak saya tahun depan suruh sunatan lagi. Kaya sing iso bolak-balik ya. malah ditekan kayak habis katanya.
Iki kameramen loh ya. Kalau di YouTube itu kameramen maha benar ya. Baik. Nah ini yang kemudian ya, tapi bukan maksudnya terus kita buat produk yang jelek, yang tidak amanah, boten ya. Tetapi kadang konsep ekonomi Indonesia itu selalu ditumpukan pada pelaku usahanya, pasarnya dibiarkan, ya, dan itu tidak benar. Setelah itu nanti G2RT-nya seperti apa, Global Gotong Royong Tetra seperti apa. Setelah itu kita penutup dengan sedikit ilustrasi, kira-kira G2RT MU ya, Manchester United ya, G2RT Muhammadiyah itu akan seperti apa. Begitu ya, saya coba agak cepat slide-nya. Ada beberapa nanti yang kita buka diskusi, tetapi setelah itu saya lebih cepat untuk slide-nya. Selanjutnya, lanjut. Saya tanya, kebenaran dan kebaikan, milih yang mana? langsung ketawa loh Bapak. Bapak yang di depan langsung, saya sudah tahu triknya. Depan ini nggak enak banget ketawanya Pak ya. Saya sudah tahu. Wes tahu iki ya. Ketawanya sinten Pak namanya Pak? Martono. Wah Pak Martono ya, jangan mengintimidasi saya ya. Ini kalau di universitas di kelas saya gitu calon-calon dapat E ya. Karena jenius ya. Jadi lu pinter sama dosennya nggak boleh. Itu dosennya ora sah gajinya ya. Baik. Yang memilih kebenaran. Yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orang melu-melu unjuk dulu kanan kiri yo gini. Iya. Kilo ya. Oke, yang milih kebaikan. Satu. Loh kok banyaknya ini belum pilpres sudah banyak yang enggak golput gitu ya. Oke. Nah kok curiga? Oh jadi curiga semua apa ya Allah, enggak bagus suuzon ya. Enggak boleh suuzon Bapak Ibu. Oke, baik. Sekarang saya tanya, cinta kasih manusia itu benar apa baik? Baik ya, baik. Kalau cinta kasih sesama jenis? Oke, baik. Kalau misalnya seperti kasusnya Pak Syakir tadi, membantu teman itu baik, benar? Baik. Baik ya. Kalau membantu jual narkoba? Jadi kadang-kadang kebenaran itu tidak baik. Oke? Jadi kita harus teguh berpegang pada kebenaran. Oke? Kebenaran itu harus kita pegang teguh karena kadang-kadang tidak baik. Contoh, ada mahasiswa tugas kelompok ya. Dia ngerjakan semuanya sendiri. Baik ya? Baik, terutama untuk yang pemalas. Oh, kamu baik banget deh, aku traktir ya. Aku tuh belum pernah loh ketemu orang sebaik kamu, dikerjain semua, keren kamu. Akhirnya dikumpulkan tapi yang kerjakan satu orang. Ya. Baik tapi tidak benar. Kalau mahasiswa tersebut berpegang pada kebenaran, dia akan sampaikan ke dosen, Bu, ini saya kerjakan sendiri, teman-teman saya tidak mau mengerjakan. Dia menjadi tidak baik di mata teman-temannya. Luweh. Ya, dan ini yang terjadi di Indonesia. Ya, selanjutnya, kadang-kadang yang tadi saya sudah sampaikan ya, kebenaran bisnis ini definisinya ya, Bapak Ibu harus sabar kalau mau berbisnis itu harus pinter dulu, intelektual dulu. Apapun nanti yang Bapak Ibu buat itu berkah. Karena orang yang memiliki ilmu ditinggikan derajatnya. Caranya Bapak Ibu akan laris produknya. Gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu hanya langsung buat produk, tidak membekali diri Bapak Ibu dengan keilmuan, menganggap ilmu itu hanya dosen, ya, hanya profesor, ya itu kita nggak akan kemana-mana. Mau Pak Syakir, saya itu ceramah buat buku sekian banyak, kalau Bapak Ibunya tidak mau berubah dengan keilmuan, apapun produk yang Bapak Ibu buat, itu tidak akan berkah. Ya, karena itu kenapa konsep tema kita kali ini yang dirindukan surga, tembakannya luar biasa ya. Karena itulah ekonomi yang sesungguhnya. Jadi nanti ini kita bedah satu-satu ya. Lanjut, ini saya sampai jam 5 kan ya.
Baik. Ekonomi, tadi saya juga kok sampai jam 11, saya agak cepat ya. Ekonomi itu ternyata kebenarannya itu adalah semua sumber daya yang nanti kita produksi diubah menjadi barang yang lebih manfaat dalam sebuah sistem sosial. Ya, sistem sosial. Sosial itu apa? Saling memberikan manfaat. Duduk saling menipu, bukan saling memperkaya diri sendiri. Nggak ada itu di definisinya. Ini bukan definisi Al-Quran loh. Ya. Tetapi sudah menjadi keajaiban umat Islam bahwa sumber segala ilmu itu ada di Al-Quran. Walaupun yang membuat ini mungkin ilmuwan-ilmuwan dari luar, tapi karena itu kebenaran itu fakta ya, kebenaran itu cuma satu. Ya, kebenaran itu cuma satu di mana-mana. 1 tambah 1, 2, rasa aneh-aneh. Mau 3, mau 4, lah itu yang bangsanya aneh-aneh ya. Tapi kalau kita berpegang pada kebenaran 1 tambah 1 ya 2, udah selesai. Allah itu Maha Tunggal, udah selesai. Gampang ya. Jadi ekonomi itu sistem sosial. Karena itu ketika undang-undang diubah sedemikian rupa, ya kebijakan diubah sedemikian rupa, ada demo dari mana, berarti itu ada yang menyalahi dari sistem sosialnya. Ada segelintir orang yang diuntungkan, ada yang tidak untung. Bisa ya, jadi ekonomi itu mulia. Dari bedanya penjualan, bisnis, wirausaha. Ayo, apa ayo? Bedanya penjualan, bisnis, wirausaha. Kalau penjualan itu apa Bapak Ibu? Betul, wah ini memang mengintimidasi ya. Ini calon-calon apa? Kumlot ya. Pak situ tadi? Pak Martono ya, Pak Martono. Penjualan itu pertukaran ya, transaksi. Nah, seringkali yang katanya mendampingi, pelatihan, itu cuma suruh ngejar penjualan. Yang katanya digadang-gadang e-commerce Indonesia tertinggi di seluruh dunia. Ketika dicek barangnya dari Vietnam, dari Thailand, dari Malaysia, dari Singapura, nggak ada barang-barang UMKM. Jadi yang di titik penjualannya saja kita itu selalu dipaksa untuk bagus. Artinya apa? Kita jadi buruh. Artinya menyempitkan fungsi akal yang sudah diberikan fitrahnya di kita. Intelektualnya dimatikan. Wes kowe iki dodolan wae wis rasa ngomong. Ya, rasa kaget wes dodolan wae to. Yang penting kan duit apa sih? Betul ya? Karena yang doyak cuma penjualan. Dilihat sukses kalau penjualannya tok. Ya. Padahal yang namanya bisnis itu semua kegiatan. Ya, semua kegiatan untuk mencari laba, sah, halal. Boleh, berbisnis itu memang harus untung. Nggak boleh nggak untung. Ya, Rasulullah juga untung. Ya, Khadijah, saudagar kaya raya. Perhitungannya luar biasa. Tapi dengan tidak mengambil hak orang. Memang yang sudah menjadi haknya. Ya, orang kita yang buka jasa laundry, ya, wis lah nyucikan daleman-daleman, ya, nyucikan yang berbau-bau, ya. Habis itu nawar. Ya, kalau nggak mau ya nyuci sendiri. Karena di situ ada jasa yang kita beli. Ya. Sehingga bisnis itu semua kegiatan, mulai dari visi, ide, ya, termasuk kemasan lah, keuangan lah, ya, promosi lah. Jadi bukan hanya penjualan Bapak Ibu. Itu harus dibuka ya persepsinya ya. Yang namanya berbisnis itu bukan cuma jualan. Kemudian bisnis itu akan menjadi lebih bagus ketika ada jiwa wirausahanya. Jadi kalau bisnis itu kegiatannya, wirausahanya itu adalah cara dia bergerak. Karena yang hadir di sini semuanya muslim, kita berwirausaha ala Rasulullah, udah rampung. Nggak usah silau dengan branding-branding dunia dan sebagainya. Udah Rasulullah. Loh, kenapa kok Rasulullah? Sukses loh beliau. Jangan salah. Sampai detik ini, di catatan sejarah,
Pedagang paling top itu cuma Rasulullah. Nanti kita buka ya. Lanjut, sehingga pengusaha itu adalah diperhatikan yang dilingkari ya, value and opportunities. Sehingga pengusaha itu adalah mereka yang berjihad dengan nilai, dan jangan ragu untuk nilai Islam yang kita jual. Ya, produk agresif sedikit, bukan teroris ya. Tetapi maksudnya kita harus agresif ini. Jangan yang agresif yang pakai baju oranye aja. Yang pakai baju oranye tuh di foto-foto, dada-dada lagi, gemes ya, ngambil uang rakyat seneng gitu, gemes. Viral lagi ya. Saya sama Pak Syakir nggak pernah viral ya Pak ya. Kalah sama koruptor, luar biasa loh. Dan opportunities untuk membuka kesempatan ya, atau ikhtiar. Jadi kesuksesan seorang pembisnis itu ada di nilai dan keberanian untuk membuka peluang. Jadi bukan hanya mencari untung ya, tapi begitu ada kesempatan maju, begitu ada kesempatan maju. Hasilnya lillahi ta'ala, serahkan ke Allah. Wah Bu, kok kayaknya saya sudah sering ikut pameran, mesti pernah ya. Saya ikut pameran sana, ikut pameran sini, tapi kok belum ada yang berhasil ya. Ikut pameran itu targetnya berapa Bu? Ya paling enggak saya dapat 10 juta lah. Misal ya, setiap pameran itu dapat 10 juta lah. Ya orang ya diskon 5 juta wae. Lumayan lah. 5 juta ya. Oke. Kalau Bapak Ibu ditakdirkan untuk gagal 5 juta dalam 10 kali pameran, pameran ke-11 Bapak Ibu dapat 1 M, mau nggak? Mau kan? Tapi kadang-kadang waktu pameran ke-9 udah mundur. Wes kira bener ini. Aku tak melu sing ngamplop-ngamplopi wae lah. Nggak bener ya. Kalau memang cuma mau duit, sebetulnya penjualan narkoba itu bagus loh gitu ya. Malah sesat ya, aneh ya. Saya udah dipendilikin sama Pak Farid sama Pak Mufti ya. Ibu tolong materinya dikontrol ya. Baik, peluang ya. Lanjut, kita buka dulu contoh ya. Tadi saya sampaikan sampai ke detik ini belum ada yang bukan menyaingi, nyamain aja belum ada ya. Hebatnya Rasulullah dalam berbisnis. Umur 12 tahun Bapak Ibu lagi ngapain? Oh, main bola. Main bola lah. Kalau sekarang TikTok-kan lah, umur 12 tahun. Ya. Rasulullah sudah ke negeri Syam jualan. Wes rasa kakean teknik. Ya. Palestina, Syria, sekitarnya hingga Busra. Itu kalau mau diomongkan dalam bahasa kerennya, istilahnya ya, itu sudah perdagangan global. Umur 12 tahun. Oh, saya sampai merinding-rinding. Ya termasuk saya, nek pinter ngomong tok ya. Bisnisnya bola-balik tutup ya. 12 tahun. Rasulullah pada saat itu belum jadi nabi loh. Ya. Dan keadaannya tidak lebih bagus dari kita. Yatim piatu, ya. Itu parah ya. 12 tahun. 17 tahun udah ke Mekah dan Ka'bah. Itu pusat ya, pusat ekonomi saat itu. Sudah bisa masuk istilahnya nembus Jakarta lah. Ya. Kita nembus Bantul wes sikut-sikutan dewe ya. Sesama Bantul. Wah, saingan sendiri. Nembak tuh nembak saingan, Dunkin Donat saingan ya. Saingan Pizza Hut, tembak ke situ ngapain sesama Butini, Bu Retno, wah tuh sikut-sikutan ya, rugi pakai banget ya. Kemudian berhasil meraih investor terkaya saat itu ya, dan menjadi istrinya Khadijah. Emang enak ngomong sama investor. Ketemu investor tuh kalau kita temuin dari atas ke bawah kita diliatin gitu ya. Siapa lu mau ngambil duit gue ya. Jangan salah sama investor itu, kalau kita tidak kuat mental, kita yang ikut ya. Kita yang ikut. Padahal sebetulnya investor yang perlu. Dia nggak punya ide, cuman menang duit. Ya. Jadi sebetulnya tadi yang disampaikan Pak Syakir, berbisnis itu harus adil. Yang punya duit punya peran, yang punya intelektual punya peran, yang punya waktu dan tenaga punya peran. Ya, semua punya peran.
kemudian perdagangnya ke Habsyah, ya, ke Sepenanjung, ya, tambah besar. Di usia 30-an itu sudah ke Yaman, ke Najran, wah sudah bisnisnya was koyo McDonald istilahnya. Usia 30 tahun. Ya. Selanjutnya, dan ini menunjukkan yang beliau jual itu nggak pernah itu dalam nanti coba mungkin kita tanya ke ahlinya ya, di dalam Al-Quran atau Al-Hadis itu dibilang produk Rasulullah kemasannya begini, nggak ada dibahas tentang kemasan, ya, tentang kualitas apa, harus rasanya rasa apa gitu, nggak pernah ada. Yang dibahas adalah value dan kesempatan. Lanjut. Nilainya apa tadi sudah disebutkan ya oleh Pak Syakir ya, makanya saya bilang berjodoh ini materinya ya. Jadi yang dijual oleh Rasulullah adalah dirinya. Ya. Ini alirannya sesat lagi ya. Bapak Ibu harus jual diri. Wah, ini kalau ada yang iseng ya, dipotong jadi TikTok, wah dosen UGM mengarahkan untuk jual diri. Wah, itu kan fitnah kan bertebaran di mana-mana, sukanya gitu tuh. Dipotong ya, set viral ya. Diedit itu. Yang dijual cuma ini. Sehingga apapun produknya sukses. Ya. Jujur. Ini wah Bu, itu kan biasa aja. Ya. Kita mungkin baca, kami juga jujur Bu, kami juga amanah, kami tabligh, kami patona, biasa aja. Itu beliau di zaman jahiliyah. Sama seperti sekarang, ini lagi jahiliyah era modern. Dimana ketika kita nempelkan diskon, harga dinaikin dulu, baru pasang diskon. Sah. Kata bahasa marketing sah. Padahal itu penipuan. Tidak amanah. Tapi seolah-olah itu wajar, menjadi kebenaran. Ya. Dan Rasulullah itu hadir dengan karakter ini di saat semuanya tidak ada yang begini. Jadi kayak alien. Ya. Diketawain. Ya Allah, lu ngapain dagang jujur-jujur amat? Timbangannya dong. Ya, timbangannya diberatin dikit. Ya nggak bakal kaya. Sama ya Bapak Ibu. Jadi jangan patah semangat. Yang kita hadapin ini sekarang lebih parah. Kenapa? Ekosistemnya sudah membenarkan itu. Parah ya. Lanjut. Sehingga ini yang dijual bukan produknya saja. Produk iya, ya. Kemasan iya. Tetap ya. Itu jadi bagian ikhtiar, bukannya kemudian kita, wah nggak, kata Bu Rika nggak bagus kok, nggak perlu bagus-bagus, seperti dodolan, ya nggak juga ya, kemasan tetap iya, tetap berusaha ngitungnya dan seterusnya, tetapi yang paling penting, cahaya itu keluar, ya berkah itu diturunkan, ketika kita mengubah diri kita dulu, ya, jadi kalau jualan itu sebetulnya kita jualan diri kita yang dijual, diri kita yang menjadi agen dakwah, ya, bukan tidak tanpa alasan kenapa dipilih profil Rasulullah itu sebagai pengusaha sebelum kenabian beliau, betul ya? Karena disitulah beliau itu mendapatkan skill, ya, mendapatkan teknik-teknik bagaimana untuk orang mengikuti ajaran-ajaran yang sudah difirmankan Allah, ya kan jualan itu sebetulnya ya. Meyakinkan orang dan seterusnya, sama. Ketika berbisnis juga begitu, ya. Lanjut. Sehingga di G2RT ini nanti ya, nanti yang semoga nanti, karena kita kalau sendiri-sendiri nggak kemana-mana Bapak Ibu ya. Jadi ini saya mungkin menyampaikannya kepada Hidimu, LP UMKM, juga mungkin nanti berkolaborasi dengan Pak Syakir ya. Kita sama-sama dengan standarisasi proses bisnis global gotong royong tetrapreneur. Yang visinya adalah kita jadikan Indonesia ini ikonik, pusat rujukan dari masyarakat yang beradab. Beradab dalam arti sesungguhnya. Ya, beradab dalam arti sesungguhnya. Lanjut. Kemudian caranya bagaimana?
intelektual yang takzim, ya, orang pinter banyak, ya, tapi saking pinternya banyak yang nantangin Tuhan. Di Cina itu sudah ada loh penelitian yang mau membangunkan orang meninggal. Wes Fir'aun ini wes berubah saiki ya. Ada sudah mau itu, ya. Kenapa? Karena dalam paham komunis, pimpinan itu adalah Tuhannya, sehingga nggak boleh mati. Kalau bisa dihidupkan lagi, ya. Itulah kenapa kalau kita sudah intelektual, pastikan kita takzim. Takzim itu apa, Bapak Ibu? Ayo, takzim itu apa? Kenapa? Takzim itu kita merendahkan diri, ya, serendah-rendahnya. Sombong boleh nggak, Bu? Boleh. Wah, iya, gue mulai meneh ya. Sombong boleh manusiawi ya. Karena itu kenapa ada sholat 5 waktu. Jagalah sholatmu ya. Sombong sejenak gitu. Wah, sombong. Wah, ini sukses nih. Dapat 5 juta nih. Wah, ternyata strateginya berhasil. Kan sempat sombong tuh, ya. Begitu ada azan, kepala kita sujud. Kepala ini lambang apa? Lambang kehormatan kita. Marah nggak nek kepala diwil-wil? Diginikan, kowe, bisa tawur itu. Ya, karena ini lambang kemuliaan kita. Tapi dengan sukarela sehari 5 kali kita benamkan itu ke tanah. Ya, yang nggak mendelep juga ya, maksudnya ke waktu sujud gitu ya. Kita tundukkan di situ sehingga runtuh semua kesombongan kita. Jadi nggak usah takut sombong. Kadang-kadang ketika berhadapan dengan orang yang kurang ajar, yang suka ngambil hak orang, kita harus sombong. Wah, ini rodok ini ya, rodok brutal ya. Karena kadang-kadang kalau ketemu orang yang apa ya, yang dia sudah melakukan hal yang tadi itu ya, yang kebenaran itu tadi, tapi dibenarkan, kemudian dia menjadi satu yang dianut dan sebagainya, kita harus sombong, sampaikan dengan baik ya. Lanjut, caranya bagaimana, Bu? Dalam berbisnis itu ada 4 yang harus diperhatikan. 1, rantai wirausahanya. 2, pasar wirausahanya. 3, kualitas wirausahanya. 4, merek wirausahanya. Perasaan itu sudah deh, Bu, yang sedang Bapak Ibu lakukan dan kebanyakan pendamping-pendamping UMKM lakukan itu langsung buru-buru ke kualitas wirausaha. Kemasan bagus, harga jangan mahal-mahal, yang profesional, disiplin, anak sunat tinggal wae. Ya, tetangga sedang meninggal tinggal saja. Yang penting customer adalah raja, betul ya? Customer segalanya, bla bla bla. Padahal kalau kita ada apa-apa, kita sakit, kita kecelakaan, kita meninggal, yang pertama nolong itu tetangga. Customer tuh bye-bye, udah selesai, udah. Kok tiba-tiba keputusan dalam hidup itu melebihi dari keputusan untuk kita memuliakan tetangga. Ya, kan sering begitu. Ya gimana, ini sedang syukuran, sedang kawinan, nikahan, kawinannya terus-terusan ya, sehingga nggak pernah produksi. Sehingga hilang itu di pasaran produknya. Wah, ini orang profesional ini. Nah, itu caranya kita berbisnis bersama-sama. Lanjut. Ini contohnya ya, Tetra 1 pastikan produk-produknya, kalau Bapak Ibu dekat dengan bahan baku, itu ambil bahan baku yang terdekat. Ya, karena bisnis sekarang ini ada sumbernya di bahan baku. Kalau mau ambil barang yang sudah dibuat, itu juga boleh ya. Tapi pastikan yang sekitar dulu aja. Seperti saat ini panitia belinya kan di pengusaha-pengusaha Muhammadiyah. Ya, jadi sudah berjalan. Kemudian yang kedua, mendidik pasar. Pasarnya juga harus kita didik. Jangan mimpi kita sudah buat segala sesuatunya, tapi kalau pasarnya tidak mau berjuang dengan kita sebagai pelaku usaha, itu ya sudah, kita cuman di penjualan. Bisnis nggak bakal jalan, wirausaha juga nggak bakal jalan. Karena pasarnya tidak dididik, pasarnya dibiarkan. Ya, coba berani nawar nggak kalau di supermarket? Coba kalau di pasar, ya termasuk saya maksudnya. Kayaknya mau nggak kurang 500? Woy. Ya Allah, Bu, cuma 500. Mau nggak? Kalau nggak saya ke sebelah nih.
Bener? Wah, langsung, ya Bu, ya Bu, ya udah Bu, ya Bu. Udah. Yang masih saya lakukan ya. Cuman setelah itu saya kasih lebihannya 50.000. Langsung ayat-ayat keluar semua ya. Langsung didoakan berkahnya dan seterusnya ya. Tapi coba kalau kita ke mall ya, nggak ada yang berani nawar. Ya, nggak ada yang berani nawar. Jadi pasar itu terdidik ketika kapitalis hadir, ketika kapital itu hadir. Ya, itu tiba-tiba kita jadi terdidik semua tuh. Contoh produk Cina. Ada istilah, "Kowe kan mesti ngerti kowe produk Cina. Pancen ora awet." Ada kemaafan yang luar biasa terhadap produk Cina bahwa kita tahu wah, kalau beli itu nggak bakal awet. Betul? Kalau UMKM, ini rasanya nggak jelas, nggak konsisten. Ya, kemasannya tidak menarik. Gimana saya mau beli? Saya kan pelanggan, saya kan customer. Tiba-tiba kita menjadi demanding ya, minta lebih gitu. Jadi bisa dipahami ya. Lanjut, kemudian yang terakhir kebijakan yang berpihak ya, sehingga harapannya Hidimu, LPUMKM, Muhammadiyah ya, itu bisa mengubah ekosistem ini secara lebih cepat ya, kebijakan-kebijakan. Lanjut lagi sedikit lebih cepat. Oke. Ini tadi sudah, tidak apa-apa, dilewati saja. Nah, ini saya tunjukkan ya Bapak Ibu. Jadi dalam berbisnis itu memang ada saatnya kita rugi. Yang negatif ini kun ya. Memang kita ada saatnya kita rugi, ya. Hanya saja kasus di UMKM itu tidak bisa mentolerir kerugian. Kenapa? Karena yang digunakan itu adalah berputar untuk hidup. Gitu ya. Sehingga perhitungan-perhitungan break even point, ya, balik modal itu hanya awang-awang, ya, itu hanya awang-awang. Sehingga ini yang perlu kita perhatikan bersama. Bagaimana ketika ada kerugian, itu ada ekosistem yang bisa membackup supaya kerugian itu tetap bisa menghidupi UMKM itu. Nah, yang saya heran, saya pernah ketemu dengan Badan Wakaf Indonesia, ya. Dan Badan Wakaf Indonesia itu menyampaikan bahwa wakaf-wakaf di Indonesia itu belum terserap secara optimal. Ya, baru nggak sampai 50%. Saya tidak tahu ya tahun ini ya, tapi pada saat saya bertemu 2 tahun yang lalu mungkin itu belum terserap loh. Padahal esensi wakaf itu adalah simpan pokoknya, alirkan manfaatnya. Itu wirausaha banget. Ya. Dan itu sudah terbukti memang di Muhammadiyah tadi disampaikan ya, asetnya melimpah dan seterusnya ya. Lanjut lagi. Jadi ketika kita bicara tentang bisnis, kita bicara tentang kehidupan ya, karena yang dirubah itu adalah orangnya. Lanjut. Ini saya fokuskan kembali. Kalau bisa mulai sekarang begitu ya, ini kalau diterima ya. Konsep pendampingan itu mungkin bisa dialihkan menjadi pendidikan. Ya, menjadi pendidikan sehingga ketika kita bicara pendidikan, kita berguru. Ya, jangan berguru kepada yang bukan pemilik ilmu. Oh, ini sering banget diajarkan oleh trainer-trainer di Indonesia. Ya, nanti saya tunjukkan. Berguru bukan pada pemilik ilmu. Lanjut. Dan itu seolah-olah menjadi salah satu cara berbisnis. Sering dengar ya, ATM. Wah. Amati, tiru, modifikasi. Itu hampir semua pendamping-pendamping UMKM, udah Bu, ATM aja. Dimatikan intelektualnya Bapak Ibu. Ya. Mencuri keilmuan. Bapak Ibu pikir, ya, kalau kita tahu sesuatu, tanpa diikat oleh seorang guru, itu berkah? Enggak. Ya, enggak berkah. Makanya banyak yang ATM, ATM ya, ITM, itu ya enggak kemana-mana, karena dia hanya jadi bangsa peniru. Jangan mau jadi bangsa peniru. Nah terus enggak boleh Bu, boleh, caranya belajar, betul-betul disitasi, pelajari dari A sampai Z.
Kenapa kok itu berhasil? Pelajari juga jatuh bangunnya. Jangan cuma nyontoh produk akhirnya. ATM itu cuma nyontoh produk akhirnya loh. Amati, tiru, modifikasi. Ya. Cuman diamati, tiru, modifikasi. Sehingga ketika banyak karya anak bangsa itu dijual ke luar negeri, diapresiasi oleh negara-negara yang bukan muslim dan sebagainya, itu tiba-tiba kita geger ya. Padahal kesehariannya kita disuruh jadi peniru. Jangan. Makanya jadilah intelektual. Kalau belajar ya belajar sungguh-sungguh. Misalnya, contoh ya, walaupun kita belajarnya dengan pengusaha-pengusaha yang non-muslim, contoh KFC, contoh ya, McDonald, dari berdiri sampai sekarang udah di banyak jatuh bangun terus saja begitu ya. Kita pelajari betul-betul orangnya kayak apa, sejarahnya apa, perkembangan produknya apa, kesulitannya apa, pelajari terus. Tekun gitu loh. Kalau enggak ya cuma jadi pedagang, ya cuma jadi penjual. Sales, penjual itu cuma satu bagian dari berbisnis. Ya. Jadi jangan ATM. Tolong pendamping-pendamping jangan ATM, betul-betul disitasi. Ya. Betul-betul dipelajari, dibedah tuh kasusnya satu-satu. Bu, kok jadi ribet? Ya ribet kalau mau jadi pembisnis itu ribet. Kalau mau jadi penjual rasa tekon yang kene. Karena udah lebih pintar kalau jualan loh ya. Jualan loh. Itu ya. Lanjut. Dan itu berkahnya nggak ada. Karena kita tidak berani untuk tanya ya. Tanya kepada pemilik ilmu. Itu kenapa ya McDonald-nya kok bisa begitu? Nah kita suruh ke Amerika Bu. Ya tanya sama guru kayak, sama dosen. Tanya sama Pak Syakir. Ya. Tanya kepada guru yang kita anggap punya pengetahuannya. Diikat ilmunya, ambil berkahnya. Saya waktu ngajar jadi dosen di Malaysia, di Universitas Kebangsaan Malaysia, setiap mau ujian, itu pertama kali ya, saya ngajar, kemudian mau ujian pertama kali, kuliah kelas terakhir, begitu selesai, itu kayak halal bil halal. Begitu selesai, baik, sukses semua ya, berjaya. Oke, saya pakai bahasa Upin Ipin ya. Oke, this is kelas kita akhir. Saya doakan awak semua berjaya, ya. Pastikan you all sehat. Kita jumpa lagi, ya. Sukses, good luck, berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kan setelah itu langsung muridnya berjajar. Saya kan bingung loh, kok ngantri ngapa? Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Salaman, cium tangan. Kemudian yang dilafazkan dari setiap mahasiswanya itu, halalkan ilmu yang diberikan dokter. Merinding saya. Halalkan ilmu yang diberikan dokter. Setiap semester kayak gitu. Kalau yang di Indonesia ini bukan, kekurangannya banyak ya, negara tetangga, negara manapun kekurangannya banyak. Tapi kan kita ambil kelebihannya, ya. Kita juga kalau kelebihannya banyak, ya, kelebihan koruptor dan sebagainya, ya. Iki mau diedit tuh, mau kena SP aku ya. Baik. Kelebihan kita juga banyak, ya kita punya gotong royong dan itu juga nggak dipunyai oleh negara-negara tetangga. Nah kalau di kita kan seolah-olah kalau salaman itu jangan salaman COVID, jangan. Anak saya salam nggak, COVID salam nggak sama guru. Nanti aku sakit loh, biarin. Saya bilang salam. Waktu itu di kelas nggak boleh salaman ya. Mungkin waktu di awal-awal memang enggak ya, keluar aja memang nggak boleh. Tapi setelah itu setahun kemudian kan sudah nggak apa-apa, tetap salam. Cium tangan. Kalau cium tangan yang risih ya udah di sini. Sini. Salam. Salam itu kita ngambil berkah, ya. Di salam itu kita mengambil berkah. Lanjut. Sehingga kenapa kita harus ikonik, ya? Kalau tadi sudah, ya orangnya sudah berbenah nih, ya Bapak Ibu sudah berbenah. Sekarang kita tinggal bergerak. Tadi Pak Syakir juga menyampaikan bergeraklah, ya. Bergeraklah. Tapi bergeraknya jangan sendiri-sendiri. Bapak Ibu kan dari dulu kan sudah bergerak terus ya. Kita kan juga sudah bergerak. Kita itu bukan bangsa pemalas loh. Kita itu bangsa yang diperebutkan dunia. Ya, TKI, ekspatriat, ya, ilmuwan yang disebar ke seluruh negara itu jadi rebutan dunia. Karena kita rajin. Kita ini terkenal dengan bangsa yang rajin. Ya, hanya kita tidak kompak. Ya, belum kompak. Kenapa harus ikonik? Karena kita harus pakai strategi global. Seperti Rasulullah, ya. Rasulullah juga berstrateginya global. Lanjut.
Global strategi itu apa? Atau strategi global itu apa? Bagaimana semua yang kita lakukan, ya, itu bergerak bersama dan kita keluar dengan satu entitas. Ada satu standarisasi. Entitasnya boleh Muhammadiyah, ya, boleh misalnya dari Gapok Tan mana, Hidimu, boleh, ya, itu brandingnya. Tapi ada single entitas yang itu mengikat kita. Salah satunya standar berbisnis ala Indonesia, yaitu dengan gotong royong. Standar bisnis gotong royong ini nggak bakal bisa dicontoh sama kapitalis, komunis, sosialis. Nggak bakal, karena bertentangan 360 derajat sama ideologi mereka. Ya, jadi kita harus pakai yang mereka lemah. Harus gitu, perang nih, ya. Harus begitu. Perang nih. Lanjut. Contoh ya. Ikon-ikon dunia, ini cuma salah satunya ya. Nanti Bapak Ibu bisa cari sendiri ya. Ada Toyota, kenal semua ya. McDonald, kenal semua ya. Harley Davidson, ada ya. Yang motor tapi harganya kayak satu rumah. Jadi Toyota itu sejak tahun 1937, perhatikan ya. McDonald sejak tahun 1940, Harley sejak tahun 1903. Lanjut. Mereka semua adalah representasi bisnis ikonik. Kenapa harus ikonik? Ya, ikonik ini saya ambil menggunakan konsep wakaf. Pokoknya disimpan, manfaatnya dialirkan terus menerus. McDonald itu sudah berapa generasi loh? Sudah berganti-ganti loh. Ya, yang mendirikan sudah nggak ada sekarang. Ya, sudah turun-temurun. Toyota, ikonik, 44 tahun. Jangan dikira Toyota tiba-tiba sukses. Ya, 44 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu baru berbisnis setahun, 2 tahun, 5 tahun, nggak kemana-mana, wajar. Karena sendiri-sendiri. Ya, jangan kecil hati. Karena kalau mau jadi branding dunia, ini branding dunia ya, dengan sumber duitnya kuat ya, orangnya juga kuat karakternya ya. 44 tahun. Lanjut. McDonald 66 tahun. Baru jadi ikonik. Sehingga kalau buat program entah itu di PWM ya atau di pengurus pusat dan seterusnya, itu jangan mengharapkan seperti programnya pemerintah harus dikejar setahun harus ada hasil, setahun harus ada hasil. Akhirnya apa? Ya cuman buang-buang anggaran. Karena dipaksa untuk harus menghasilkan. Padahal yang dirubah itu manusianya. Ya. Nih, 66 tahun. Lanjut, Harley Davidson ya, yang mereka kalau memproduksi nggak mau banyak-banyak, aneh toh. Dodolan orang gelem akeh, ya. Tapi harga satu motornya bisa beli rumah. Itu nyebelin banget itu loh. 87 tahun. Sampai orang dengan rela mentato dirinya ya dengan Harley. Harley Davidson tuh ya cuman Pak Harley dan Pak Davidson kalau di sana. Ya kayak Broto sama Sukamto gitu ya, terus ditato. Kok gelem gitu loh. Betul ya? Tapi karena yang dijual itu adalah nilainya. Ya. Nilai yang dijual. Cuman saya kalau ngomong begini, itu dibilang ceramah. Padahal itu ekonominya Indonesia. Nilai gotong royong itu kalau dijual, itu nggak ada yang bisa nyaingi. Nggak ada yang bisa nyaingi. Ya, lanjut. Nah, kalau kita sekarang kita banyak loh. Sehingga saya sebut keberagaman kecil-kecil yang belum besar-besar. Kecil terus. Kecil ya, namanya aja UMKM. Yuk kecil terus ya. Bukannya naik ke menengah, turun ke mikro. Ya, tambah kecil. Ntar lagi mikri ya. Ini bisa dilihat ya. Kenapa kok kita kecil-kecil nggak bisa besar-besar? Ya, karena peraturannya di sini yang tadi yang disampaikan Pak Pram tadi, sama rasa, sama rata. Ya, apa podo? Sehingga jomplang. Harusnya ada inovasi yang itu memang digeser, yang punya kelebihan, dia harus memiliki tanggung jawab berlebih ya. Jangan sama. Yang diperjuangkan G2RT itu bukan cuma kemasan,
omset ya, tapi ekosistemnya ayo kita rubah. Kalau enggak kita begini-begini aja. Lanjut. Sehingga lanjut lagi, tadi diingatkan kembali ya, sehingga ketika kita berbicara ekonomi, Bu, kok rumit ya? Padahal ini kan cuma berwirausaha, Bu. Kenapa jadi dadak dibawa-bawa ke ekonomi? Karena ekonomi itu lahannya Bapak Ibu bercocok tanam. Kita nggak usah berlomba-lomba di bibit yang bagus. Bibit bagus, pengairan bagus, ya, cahaya bagus, beres semua. Seharusnya kalau ditanam muncul. Tanahnya bobrok. Nggak bakal jadi. Kalau Bapak Ibu tidak mau belajar tentang ekonomi, tidak peduli dengan kapitalis, sosialis, dengan komunis, ini sah ya. Ini tidak apa-apa. Kita harus berdampingan dengan mereka, bukannya kemudian kita memusuhi, ya. Jangan salah. Ini sah di negara luar. Ya. Kalau di negara luar monggo, mau pakai kapitalis, mau pakai komunis, pakai sosialis, monggo, terserah. Ya, bukan urusan kita. Kita harus hidup berdampingan, ya. Agamamu, udah ada ajarannya seperti itu. Terserah. Diajari tentang kebenaran, nggak manut karepmu. Ya, yang penting sudah kita sampaikan. Semoga hidayah diturunkan. Kan cuma bisa begitu. Ya. Tapi masalahnya, kita tidak menyampaikan. Kalau sistem ekonomi kita itu harusnya berbasis Pancasila. Salah satunya caranya G2R, Tetrapreneur. Ya. Jadi harus bisa ke arah situ. Ya, lanjut. Ini yang saya mau cerita ya. Saya pernah di forum internasional di Malaysia itu. Kemudian dibuka, kan ada pembukaan ya, ada sambutan toh ya biasanya. Dibuka oleh anggota DPR, senator ya, senator Malaysia. Masih muda, ganteng ya. Saya bilang ganteng karena waktu itu belum nikah. Nah, saiki kalah ganteng karo bojoku ya. Ora ono apa-apa nih. Waktu itu ganteng, masih muda, ngomong itu luar biasa ya. Buka forum dunia ya Bapak Ibu. Ini forum dunia loh, bukan forum Malaysia. Forum dunia, ada Amerika, ada Eropa, ada Jepang dan sebagainya, itu forum dunia. Saya sebagai salah satu yang mewakili dari Indonesia. Kemudian waktu dibuka, biasanya kan yang terhormat duta besar ini, yang terhormat menteri ini, bla 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 gitu ya. Ini yang pertama kali dibuka adalah setelah sholawat dan sebagainya, kita tundukkan kepala untuk berdoa kepada orang tua kita. Saya pimpin. Wow, keren banget. Ada forum begitu di Indonesia? Ada. Itu luar biasa. Tundukkan kepala kita berdoa untuk kedua orang tua kita karena kita bukan siapa-siapa. Kita berdiri di sini dan bukan siapa-siapa kalau tidak karena mereka. Saya pimpin. Bismillah, bla 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 bla. Nangis semua itu. Yang non juga Imanu nangis ya. Itu loh. Ridho ke orang tua. Setelah itu ke suami. Wah ini yang sok-sok gender lah, apalah. Saya juga heran itu sama feminisme dan sebagainya ya. Gawe bingung ya, gawe ruwet. Di Islam ada gender nggak Bapak Ibu? Diperlukan persamaan gender nggak? Mau disamakan? Kalau saya ogah disamakan laki-laki. Makanya saya nikahnya sama laki-laki. Jangan mau disama-samakan, ya. Karena semua sudah ada ukurannya. Jadi tidak ada itu persamaan gender. Itu udah salah kaprah semua, makanya ekonomi kita nggak maju-maju karena mau dikasih titipan amanah yang besar, akhlak adabnya nggak ada semua. Jangankan yang Allah ya, ke orang tua aja, orang tua baru ngomong satu patah kata kita udah 100. Ya, cepat. Coba ngadep rektor. Weh, curhat ya. Kalau nggak, Prof, gimana? Nunggu ya. Beliau nggak duduk, kita nggak duduk ya. Kalau orang tua aja, Rika, ya nanti sibuk ya baru disebut namanya Rika.
Ya deh, nanti pulangnya. Pernah gitu atau digitukan? Berani banget kita sama orang tua. Padahal kalau kita mau kita kapitalkan, beliau itu investor kita loh. Berani apa ngomong sama ini? Coba ngomong sama bank itu. Ada yang pernah nginjem bank? Banyak. Wani mau jawab sama bank. Investornya kan, bank itu kan investor ya. Pak, ini sudah soalnya apa kamu? Kamu ngapain kamu? Ngapain kamu datang ke rumah saya? Berani jawab gitu? Teka ke polisi ya. Tapi kalau sama orang tua aja. Ya. Sama suami apalagi. Aku tuh capek kerja. Kamu tuh ambil sendiri kenapa tehnya? Capek nih. Ini bukan curhat ya, tolong. Biasanya gitu ya. Padahal ngambilkan teh ya, atau jaga anak yang sedang sakit ya, suami anak sedang sakit, pahalanya setara dengan umroh. Paling gampang tuh jadi wanita. Enak isine mong pahala. Kalau cowok isine kolesterol, darah tinggi, jantungan. Jadi nggak usah, jangan takut ya. Kita mau dibentak-bentak suami, diemin aja ya. Kalau kita dimarahin suami, tanggung jawab kita cuma ke suami ya. Suami marahin kita, tanggung jawabnya ke Allah, makan tuh ya. Setelah menikah. Tiba-tiba kalau sebelum menikah jadi soleh ya, suaminya jadi soleh ya. Wah ini nih aneh ya. Apalagi kepada guru ya, tadi saya ceritakannya. Lanjut, jangankan sikap kita ke guru ya, ekosistem bangsa ini mulai dari presiden pertama sampai yang sekarang ini guru nggak berubah tuh saya heran loh. Apa yang mesti Pak Syakir yang jadi menteri gitu loh. Amin. Apa susah ya? Bapak Ibu tahu, waktu saya selesai S3, saya S3 di Malaysia pada saat umur saya 26 tahun. Bukan karena pinter ya. Itu kan 26 tahun itu bukan karena pinter tapi jenius ya. Jadi pada usia 26 tahun saya lulus, sudah PhD, lulusan terbaik, kemudian langsung direkrut. Nggak boleh pergi ya. Direkrut jadi postdoktoral. Ya, postdoktoral. Bapak Ibu tahu gajinya berapa? 5.000 ringgit. Kalikan 3 aja. 15 juta. Kerjanya apa? Cuman berpikir. Kerjanya cuman datang, berpikir, mencoba menulis. Kalau nggak bisa ya udah pulang. Besok coba lagi nulis. Nggak bisa lagi, pulang lagi. Mood saya nggak enak, saya mau nonton film dulu. Saya pergi nonton film. Itu dianggap kerja itu. Mencari ilham. 15 juta per bulan. Jadi Malaysia itu, kemudian saya tanya, kenapa ya kok pay scale ya? Atau pay scale itu level gaji ya. Level gaji di Malaysia itu cita-citanya adalah mereka menempatkan gaji guru, bukan cuma dosen loh, guru, dosen, ilmuwan ya, tertinggi se-Asia. Itu program nasionalnya Malaysia. Rasa aneh-aneh loh. Karena saya menjadi tenaga ahlinya di sana pada saat itu. Kemudian saya tanya, kenapa kok langsung ini Malaysia menerapkan kebijakan ini begitu? Kok bukan yang ini dan sebagainya? Balik tanya, dokter, you are Muslim, right? Kamu Muslim kan? Iya. Setelah orang tua kan ridho itu turunnya kemana? Guru, that's it. Guru. Saya pernah nih, nggak sengaja pakai tag ya. Waktu itu saya sudah dosen di Universitas Kebangsaan Malaysia, pakai tag name, kartu yang apa sih namanya itu? Kokat. Nah, kokat ya. Kokat pensyarah itu dosen Universitas Kebangsaan Malaysia, namanya Rika Fatimah, senior lecturer pada saat itu. Kemudian saya ngantri ke banknya Malaysia ya. Kemudian tiba-tiba
ada security atau satpam datengin saya. Wah, gini nih ngajak ribut ini ya. Kok mati ya? Ngajak ribut juga ini. Masih ada, Pak. Udah tanda-tanda ya, saya cepatkan sedikit ya. Tiba-tiba didatengin satpam. Datang ke saya udah ini mau ngajak ribut antar negara ini ya. Saya langsung kepikiran, utang belum bayar kah ya? Imigrasinya aman, paspor ada. Kalau di luar negeri gitu ya, kita kan tahu diri ya. Wah, ini harus ada pengecekan datang tek. Sorry, sudah sebentar. Alam sudah tidak mendukung ya. Sebentar lagi saya akhiri ya Bapak Ibu. Didatengin, excuse me, ma'am, are you Dr. Rika? Kok tahu? That's your tag name gitu. Itu kokatnya. Oh iya saya Rika. Ada apa ya? Pensyarah? Ya betul di UKM. UKM itu Universitas Kebangsaan Malaysia. Betul. Oke, baik. Silakan ke depan, dokter. Silakan ke depan. Gak perlu antri. Mari saya antar. Tek. Diantar ya sampai depan. Yang antri paling depan sendiri udah mau marah, kan? Bukan marah, udah mau emosi, udah mau ngomong. Antri dong gitu. Security-nya bilang pensyarah. Oh, silakan. Mundur langsung. Mundur. Hal-hal sesederhana itu yang diturunkan berkahnya ke Malaysia. Nuhun sewu, bangsa Melayu itu tidak lebih rajin dari bangsa Indonesia. Itu diakui sendiri oleh pemerintahnya. Karena itu ada kebijakan pribumi. Ya, dilindungi masyarakatnya. Karena mau dilindungi begitu pun, head to head ya bersaing dengan Cina, India juga belum bisa. Itu luar biasa loh. Kepekaan pemerintahnya untuk berpihak pada masyarakatnya. Dia tidak takut, itu sudah diprotes banyak negara, kekeh dia, terserah. Karena negara kami dasarnya Al-Quran dan hadis, kamu nggak bisa ngomong apa-apa, jangan ikut campur. Keren loh, berani itu begitu yang namanya berani ya, jangan cuma sama yang ngambil kayu, ya. Nah, wes ya, mulai. Jadi ini loh, 4.000 per jam, ya Allah. Internet aja nggak segitu loh. Luar biasa loh. Ini sampai sekarang, ini saya ambil 2022 dari CNN. Gaji honorer, 300.000 per bulan, 4.000 per jam. Itu luar biasa. Kayak gini mau naikkan ekonomi kita. Kita nggak usah keluar-keluar ke pemerintah. Ini loh potret kita sendiri. Ya, lanjut. Sehingga sistem sosialnya di mana kita juga nggak ngerti. Lanjut. Jadi nanti ini ya. Nanti ini yang akan kita upayakan. Saya tidak bisa menjelaskan sekarang karena keterbatasan waktu. Mungkin ini dilanjutkan saja untuk gambar-gambar ya. Lanjut. Ini saya paparannya lebih untuk ke LPUMKM, ke HIDIMU ya, pengurus-pengurus semua. Lanjut. Karena ini sudah mulai dilihat oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat kita doakan bersama-sama ya. Segelintir intelektualnya paham. Sehingga ini sudah akan diangkat menjadi single entity. Tapi ini cuma akan menjadi kebijakan yang nggak akan terimplementasi kalau kitanya juga tidak bergerak. Ya, karena sebetulnya kebijakan itu reflektif dari apa yang masyarakatnya bergerak. Ya, lanjut. Jadi kenapa harus standarisasi? Lanjut. Jadi kita produknya apa aja bebas deh. Tapi cara kita bekerja itu harus sama. Ya, bergotong royong, tidak kapitalis. Ya. Berbasis kepada ketuhanan yang Maha Esa, sila 1-5. Lanjut, ini lanjut saja, ini standarisasi dunia ya, yang mereka itu bisa diakui mendunia karena banyak yang pakai. Jadi semakin banyak yang pakai G2RT dalam proses bisnisnya, apalagi kalau dari LPUMKM mau mulai ya dengan DIY-nya, itu akan semakin cepat ya, ekosistem asli Indonesia. Lanjut. Ekosistem asli Indonesia itu juga berproses. Lanjut, halal, ya, SCSB, lanjut, itu juga berprosesnya lama. Lanjut, sehingga G2RT itu bukan cuma program, tapi yang kita tembak standarisasi bekerja. Standarisasi itu hanya akan laku dan mengubah budaya ekosistem kalau banyak yang pakai. Jadi nanti saya membayangkan produknya Bapak Ibu, nanti ada logo G2RT-nya. Gratis, nggak usah takut, ya. Gratis, saya sudah wakafkan untuk Muhammadiyah. Tapi kalau nanti dibeli sama Amerika, ya kose. Ya.
mari kita diskusikan berapa dulu, berapa T ya, kok enak wae ya mau pakai. Tiba-tiba kita sukses kan mesti nanti pada mau beli itu standarnya. Wah itu mari kita diskusikan ya. Lanjut. Ini juga sudah masuk ya ke Badan Standarisasi Nasional ya, doa Bapak Ibu semua supaya pemimpin-pemimpin kita juga dimudahkan ya. Bisa, ini tidak mudah ya memasukkan ini. Lanjut. Sehingga nanti harapannya ini yang melindungi ya. Jadi nanti kalau ada logo G2RT beredar dan Bapak Ibu itu tidak berproses secara gotong royong, itu bisa dipidanakan. Ya. Karena tidak amanah membohongi publik ya. Padahal bentuknya hanya proses seperti biasa, bukan proses bergotong royong. Lanjut, nanti akan ada TOT di LP UMKM, ini kalau Bos Farid sama Pak Mufti ya, itu oke ya. Nah ini tujuannya ya Bapak Ibu, jadi kalau untuk berjualan, buat produk, buat kemasan itu Bapak Ibu insya Allah sudah pinter ya, tidak ada kesulitan. Tetapi untuk ekosistem ini, supaya kita tidak berbaju kapitalis, sosialis, dan komunis, kita harus bareng-bareng, harus banyak yang pakai ya. Jadi jangan hanya UGM, jangan hanya Pak Syakir. Harus, dan saya melihat Muhammadiyah bisa menjadi strategis ya. Lanjut, role model betul, lanjut lagi. Dan ini sudah terbukti ya, artinya ini bukan sekedar ceramah, sudah banyak yang bergabung. Dan justru kalau masalahnya UMKM itu ada di pasar, G2RT itu sudah kebuka pasarnya, produknya belum ada. Napa Pak? Ekosiska, J, Ekosiska. J, Oman, itu yang buka pasar di Oman, itu luar biasa ya. Kenal ya, Bapak? Baik. Jadi ini sudah dibuka dan yang buka bukan pemerintah ya. Yang buka itu mitra-mitra industri. Ternyata banyak yang jenis bisnisnya itu bergotong royong ya. Lanjut. Kemudian ini CSR-nya juga banyak, BMM, Astra, ya nanti silahkan binaan-binaannya. Ini bukan menjamin juga ya, tapi maksudnya mungkin bisa disilaturahimkan. Ya. Lanjut. Kemudian ini yang pasar kompetisi ya, yang jualan biasa ya. Jadi Bapak Ibu kalau punya toko dan sebagainya itu saling jualkan aja. Ya. Lanjut. Kemudian ini juga yang di online. Lanjut. Ini yang pemerintahnya sudah mulai bergerak ya, walaupun tidak mudah. Lanjut. Ini inovasi, jadi pasar Indonesia itu bukan hanya pasar kompetisi, yang kita sekarang itu pasar kompetisi. Yang punya modal dia yang menang ya. Itu nggak berlaku ke UMKM. Ya, kita punya kreativitas, kita punya kebersamaan, itu nggak dihitung di ekosistem sekarang. Sehingga di G2RT itu ada inovasi pasar non kompetisi. Apapun produk Bapak Ibu harus dibeli. Muhammadiyah ini salah satu contohnya hari ini non kompetisi ya. Kemudian pasar kompetisi, pasar yang biasa, dan pasar kebijakan. Kita buat produk jagung, kemasan bagus, lahannya bagus, tiba-tiba impor jagung, bubar kabeh. Itu harus realistis itu kita lihat ya. Jadi kita jangan kecil hati ya. Ini bukan karena aku tidak mau berusaha, bukan akunya yang tidak pintar, bukan produkku yang jelek ya. Tapi ekosistemnya tidak cocok di bajuku. Itu ya. Karena aku berpegang pada kebenaran. Dan yang di sini bukan semata-mata kebenaran. Ada kebaikan-kebaikan untuk golongan tertentu. Sehingga nggak cocok nih, gitu ya. Lanjut. Ini mitra-mitranya ya, dan saya yakin kalau ditambahkan mitra Muhammadiyah, wes kebak iki merene ya, langsung slide-nya ya. Wakeh pakai banget ya. Lanjut. Lanjut lagi, ini rekam jejaknya, saya cepat saja nih. Sebelum di Jogja, kita berbangga ya, bisa diinovasikan di Jogja. Sebelumnya ini merupakan proyek percepatan ekonomi di Malaysia, tahun 2012. Lanjut, kemudian sudah diakui oleh Perdana Menteri pada saat itu Najib Razak, saya langsung paparan di sana, langsung ketemu dengan Prof. Dr. Muhammad Yunus. Beliau adalah penerima Nobel Islam Muslim pertama. Ya. Langsung bergerak, saya tahu kamu pasti ngambilnya dari Al-Quran hadis kan, ya iyalah jelas ngambil dari mana lagi ya, tapi dibahasakan dengan yang lebih universal, itu Prof. Yunus, beliau juga berjuang ya. Lanjut, ini di Jogja tahun 2017, lanjut mulainya, kemudian ini yang tadi saya sampaikan 1 menit,
5 juta itu loh. Ini. Lanjut. Gimana Pak? Kalau di dapur? Oh di hidimu, wah itu yang dirindukan surga. Itu nggak ada apa-apanya 5 juta ya. Baik, ini kemudian didurung Mas. Aku harus pamer sih ya. Habis ini kan sholat duhur soalnya ya. Jadi ini Indonesia disandingkan dengan Jerman, disandingkan dengan PBB ya. Dan yang itu semua teknologi tiba-tiba saya cuma bawa gotong royong dan ternyata itu membuat terpukau. Ternyata konsep gotong royong itu aneh bagi mereka. Bisa ya, bisa dong. Oh, kita kalau di luar itu bela mati-matian ya Indonesia ya. Sampai Indonesianya kerengan rapopo. Tapi kalau di luar kita bela habis-habisan. Nasionalisnya tiba-tiba keluar ya. Oh bisa dong Indonesia. Nggak bisa kan kalian? Sehingga di sini di-highlight gotong royong menjadi movement yang luar biasa. Ya, lanjut. Ini Bapak Gubernur bisa menangkap itu dengan baik ya dan sudah terlaksana. Lanjut. Di Jogja sudah ada 25 perdesaan, 3 perkotaan, 1 mandiri ya. Dan kalau Muhammadiyah bergabung itu menjadi G2RT Muhammadiyah langsung. Sekian banyak, saya membayangkan luar biasa. Standarisasi ini bisa berhadap-hadapan dengan pasar kompetisinya yang berbasis kapitalis ya. Kita harus punya gaya sendiri, baju kita sendiri. Oke, lanjut. Dimulai dengan Pak Farid dan Pak Mufti ya. Lanjut, jadi beban banget. Lanjut. Ini berbagai produknya, khusus produk di yang binaan Pemda itu tidak ada yang sama Bapak Ibu. Semoga semakin banyak yang bersama-sama dengan G2RT Muhammadiyah ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu sehat, lancar, dimudahkan segala urusan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.